Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan apa kabarnya di sana. Kita akan energi cek ya. Saya akan energi cek itu setiap minggu. Kalau saya catat ya, di situ ada 21 judul kayaknya. Nah, jadi 21 judul ini kita akan ulang terus setiap minggu. Coba kalian komen, kita ulangnya itu setiap minggu atau per bulan gitu. Nah, butuh saran nih ya. Nah, kita lanjut aja. Jadi kita akan lihat kabarnya di sana seperti apa, baik untuk yang sudah putus atau bahkan masih pacaran ya, siapa saja, atau bahkan yang PDKT ya. Kabarnya di sana ada energi di situ, the moon, teman-teman. The moon itu bisa diartikan sebagai suatu keraguan, kerinduan ya, atau bahkan perbedaan agama ya, juga bisa. Yang dimana juga di situ ada 6 koin ya. 6 koin di sini bisa diartikan sebagai dia merasa sangat tidak stabil, bahkan dia merasa kamu itu tidak adil gitu, atau bahkan dia merasa kenapa aku ini merasakan ketidakadilan gitu ya teman-teman. Yang dimana juga di situ sebentar ya. Oke, maaf saya pause sebentar. Tadi ada the hermit di sini bisa diartikan sebagai saat ini dia merasa sendiri, dia merasa sepi, dia merasa galau. Yang dimana juga di sini dia menarik diri dari keramaian teman-teman. Dan biasanya kalau udah turun the hermit itu apa namanya? Dia membutuhkan solusi, mencari gitu ya. Yang dimana juga seseorang akan datang membantu dia, baik itu ibu, ayah, teman, atau bahkan orang baru yang datang memberikan solusi. Nah, yang dimana juga ada 6 cup. Di sini kalau saya lihat sebagian mungkin udah menjadi kenangan, bisa dibilang mantan. Atau bahkan di sini dia, ups, aku mendapatimu. Ya, 3, 2, 1, ya kita mulai lagi. Dan ada 6 cup di sini bisa diartikan sebagai tentang masa lalu, kenangan, dia mungkin bernostalgia melihat hubungan kalian yang dulu ya. Mungkin dia berpikir kenapa sekarang udah berbeda gitu ya. Yang dimana ada justice di sini, mungkin ada gambaran hubungan kalian ini tidak stabil ya, tidak seimbang, tidak ada keadilan. Seperti contoh satunya pengennya begini, jangan selingkuh, jangan ini, tetapi dia melakukan, gitulah contoh, itu contoh ya. Intinya tidak ada keadilan dan keseimbangan, dan bahkan ada kebohongan yang terungkap. Mungkin ada yang ketahuan selingkuh, ada apapun, atau bahkan hubungan ini terpaksa harus putus ya, mungkin karena hal lain, baik agama atau apapun. Yang dimana juga justice bisa diartikan sebagai di sini gambarannya mungkin sebagian sudah putus atau nggak berhubungan lagi, juga bisa seperti itu. Ya, mungkin kalau masih berpacaran hanya saja hubungan yang tidak stabil dan bahagia, atau bahkan untuk yang LDR ya. Yang LDR mungkin di sini dia merasa kerinduan ya, dia merasakan apa ya, membutuhkan kasih sayang lah gitu. Dia merasa kesepian sehingga dia hanya bisa bernostalgia ya, karena mungkin hubungannya terpisah ya, juga bisa seperti itu. Yang dimana di sini dia merasa hubungan ini telah jauh gitu ya. Dan bahkan salah satu mungkin ini kalau LDR beda kota ya, yang biasanya kalau turun kartu 6 pedang itu perginya itu lewat kapal ya, transportasi laut lah gitu. Yang dimana juga ada The Emperor, ada gambaran dia ini adalah seseorang yang keras ya. Seseorang yang keras. Sudah itu seseorang yang berkarakter seperti ayah. Biasanya kalau pria ini lebih tua, kalau wanita itu mungkin di bawah yang si pria lah gitu ya, untuk seumuran ya. Tapi umur itu tidak menjadi patokan ya. Yang dimana juga mungkin di sini dia merasa sangat emosional sekali ya. Kalau untuk karakter mungkin nggak semuanya cocok ya. Seandainya nggak cocok ya mungkin dia hanya emosional saja ya. Baik itu kesedihan, kerinduan. Yang dimana di sini ada 8 pedang, dia di sini apa ya, terkurung oleh pikirannya sendiri ya. Di saat kita rindu, kita itu jadi mikir aneh-aneh loh, negatif ya, yang dimana wah dianya ngapa ya, wah dianya udah ada pacar baru belum ya, wah dianya ini lagi chat cowok atau chat cewek gitu ya. Seperti itu, kita jadi berpikiran aneh-aneh ya. Atau bahkan di sini dia terkurung oleh pemikirannya sendiri, atau bahkan dia terkurung oleh pemikirannya karena kata-kata yang kamu ucapkan ya. Mungkin nggak semuanya lah, misalnya kamu mungkin ada memaki dia, mencaruti dia, atau bahkan menyebutkan kata-kata yang menyebabkan dia jadi pikiran ya. Sesuaikan saja dengan cerita kalian. Di sini ada 5 tongkat. Dia di sini merasa sangat tidak terima, atau bahkan ada cekcok nih di antara kalian. Seandainya nggak ada ya mungkin dia hatinya itu menolak ya. Dia fighting melawan rasa rindu, rasa sakit ya. Karena kalau saya lihat di sini ada 10 pedang.
10 pedang ini artinya tentang pengkhianatan baik dilakukan oleh seseorang ya, baik pacar atau apapun, atau bahkan 10 pedang ini pengkhianatan oleh pemikiran kita sendiri. Nah, gitu. Nih, karena dia berpikiran aneh-aneh sehingga dia merasa terkhianati juga bisa ya, atau bahkan di sini dia memang dikhianati ya, nggak tahu, atau bahkan dia yang mengkhianati. Energi bisa tertukar bahkan jalan cerita. Kita lanjut lagi, di sini ada 5 koin. Dia di sini merasa sangat terpuruk sekali baik dalam keuangan ya. Kita judulnya apa tadi? Apa kabarnya di sana ya? Saya udah catat tuh. Oke, jadi dia merasa terpuruk sekali baik dalam keuangan, baik dalam hati cinta ya. Yang dimana juga di sini dia mencoba untuk maju ya. Dan ada gambaran kalau The Chariot ini ada banyak arti ya. Bisa dikatakan kalian itu saling cinta, saling sayang, tetapi tidak mau mengalah satu sama lain, yang disebutkan keegoisan yang menyebabkan hubungan kalian hancur nantinya ya, atau bahkan sudah hancur. Dan The Chariot ini bisa diartikan sebagai adalah seseorang yang ambisius ya, maksudnya itu kalau dia menginginkan sesuatu dia harus bisa mendapatkan itu ya. Nah, seperti itu. Yang dimana juga ada 7 pedang. 7 pedang di sini dia mulai mengumpulkan planning-planning untuk kedepannya, atau bahkan di sini dia ingin bergerak maju tetapi masih melihat-lihat ke belakang, teman-teman. Nah, seperti itu. Sekarang kita tambahkanlah berapa lagi, ini saya mau shuffle. Masih berapa menit? 6 menit. Nah, kita butuhnya 8 atau 10 ya. Ya, kita tambahkan. Ini masih sedikit ya menitnya. Kita tambahkan beberapa kartu. Di samping itu juga dia mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nggak kelihatan ya. Di sini aja deh. Wheel of Fortune, yang dimana saat kita ditimpa masalah ya, saat kita nih ditimpa masalah apapun, seringan apapun, seberat apapun, kita akan mendapatkan pelajaran dari masalah itu yang membuat kita harus apa ya, melakukan suatu perubahan. Waduh, sampai ya seperti itulah teman-teman. Nah, jadi tergantung dari kitanya lagi ya. Di saat kita ditimpa oleh masalah, kalau kita tidak mau mengambil suatu pelajaran gitu ya, kita tidak akan berubah-ubah ya, gitu-gitu aja terus. Nah, jadi dia di sini mendapatkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Sampai terbata-bata saya ngomongnya. Ada desain dan ada gambaran di sini. Mungkin nggak semuanya kalau kita masukkan ke karakter dan ciri-ciri, dia ini adalah seseorang yang kekanak-kanakan, seseorang yang periang, atau bahkan dia ini dibantu oleh desain untuk ya menyelesaikan masalahnya. Tetapi nggak semuanya. Kalau The Sun udah turun, di saat kita punya masalah, dia akan memberikan kita sedikit jalan keluar, memberikan kita sedikit penerangan. Nah, kita shuffle lagi. Oke, ada kartu The Magician. The Magician di sini ada banyak arti. Kalau reverse-nya, kita nggak pakai reverse ya kalau kartu terbalik. Ini adalah seseorang pembohong yang handal, mungkin juga tidak mau membangun suatu komitmen ya. Atau bahkan di sini the reverse lagi, The Magician turun, teman-teman. Kalau udah turun kartu The Magician di saat kita ada masalah, ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki gitu. Nah, kartu The Magician mengatakan seperti itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki. Yang dimana juga The Magician kalau untuk seseorang yang single, jomblo, ini adalah waktu yang tepat untuk mencari pasangan baru gitu ya. Ini kartunya udah kumal nih ya. Saya masih nabung-nabung juga ya untuk beli kartu. Di samping itu juga dia berpikir keras untuk mengambil satu jalan ke depannya seperti apa. Ya, dia di sini mungkin sudah mulai mau mengambil langkah ya. Dan The Chariot ini saya tambahkan ya. Di saat kita turun The Chariot di dalam hubungan, ya, di salah satu pasangan lah gitu, turun The Chariot. Itu biasanya dia nggak takut. Ya, seandainya putus ya udah nggak takut gitu, aku tetap akan jalani ya, walaupun adalah rasa sedih gitu ya. Intinya dia nggak ada ketakutan, ya udah putus aja gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan beberapa kartu, masih 8 menit juga. Kita paskan 10. Dan di sini dia merasa sangat sakit hati sekali, teman-teman. Dia merasa terluka, bahkan merasa dikhianati ya, atau bahkan dia mengkhianati, dan juga dia yang terluka juga bisa seperti itu. Sesuaikan saja, teman-teman. Yang membuat dia di sini menjadi tidak stabil, menjadi goyang baik dalam keuangan, dalam percintaan ya. The Hangman, dan kalau saya lihat di sini kalau turun kartu The Hangman, ya ini mungkin nggak semuanya ya. The Hangman itu mungkin dia lebih banyak berkorban, atau bahkan nih seandainya nggak lebih banyak berkorban, mungkin dianya di sini hanya bisa terdiam, terikat ya, mungkin karena hubungan sudah ending, atau mungkin karena yang LDR ya, dianya jauh gitu ya. Oke, sesuaikan saja. Kita shuffle beberapa kartu lagi, teman-teman. Terakhir, yang dimana di sini dia mencoba untuk menyembuhkan diri. Udah turun The Star ya. The Star itu alam semesta membantu kita untuk menyembuhkan diri kalau kitanya ada niat
Karena apa? Segala sesuatu itu kan butuh niat ya. Jangankan untuk menyembuhkan diri gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau tidak ada niat, ya sama aja nggak akan bisa nihil. Ya, bisa pun kita lakukan, ibaratnya itu nggak sepenuhnya berhasil lah gitu. Jadi kita itu butuh niat ya untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh mau olahraga, kita harus ada niat gitu ya. Kita mau mencari pasangan, kita juga harus ada niat ya. Kadang berat lah di saat udah punya niat cari pasangan nggak jumpa-jumpa kok mas, susah sulit mas, ya berarti ada yang salah di diri kita, kita perbaiki ya. Oke, sekarang kita tutup dulu sampai di sini teman-teman. Semoga dari pembacaan ini ada yang resonate untuk kalian. Seandainya enggak, jadikanlah sebagai pembelajaran, ambil hal-hal yang baik, yang positif ya. Nah, mungkin saya akhiri di sini ya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Sekian ya, terima kasih, bye.